Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik, ikhwan, akhwat sekalian, azanullah yakum. Pada sore kali ini alhamdulillah kita masih diperjumpakan dalam sesi kajian fikih mazhab Syafi'i, masih di serial pembahasan fikih nikah. Kemudian faslun, pasal berikutnya. Nah, ini walaupun mungkin antum belum bisa mengamalkan, tapi ini ilmu. Nah, ilmu. Bahkan di antara antum ada yang belum menikah, tapi nggak apa-apa dipelajari. Putri juga demikian. Ini ya, yang perempuan jangan senewan dengerin ini. Ini ilmu, ya. Faslun wa taswiyatu fil qasam baina zaujat wajibatun. Nah, ini. Pasal tentang taswiyah. Adil dalam pembagian giliran ke istri-istri itu hukumnya wajib. Nah, wajib dalam hal ini berarti pembahasan apa ini? Pembahasan volley game. Main volley, poligami. Nah, ini wajib pembagian ke istri, hukumnya wajib. Wajib dalam masalah poligami dua saja, enggak ketiga, enggak ada. Yaitu apa? Pembagian malam dan pembagian nafkah. Kalau nasib gimana? Sip malam, sip 3, ya berarti pembagian siang. Begitu. Pokoknya pembagian hari. Ya. Misalkan hari ini malam Rebo pos 1. Nah. Malam Kamis pos 2. Malam Jumat pos 1 lagi. Malam 1 pos 2. Begitu seterusnya. Ya, kenapa tuh senyum-senyum? Sumringah banget. Nunjuk-nunjuk Pak Bayu. Dia yang sedang coba dulu, dari tadi senyum-senyum tuh dia. Mesem-mesem aja. Ya. Nah, adapun pembagian cinta itu tidak dituntut adil. Bisa jadi seorang sudah menaruh cinta yang besar kepada istri pertama atau istri kedua. Tapi besarnya cinta dia kepada salah satu istri tidak mempengaruhi keadilan di dua hal tadi. Adil apa tadi? Pos 1. Pembagian malam dan pembagian nafkah. Walau hati dia banyaknya ke pos 2 misalkan. Nabi SAW mengatakan tentang istri-istri beliau. Ini Nabi yang bilang nih. Wa Aisyah ahabbu ilayya. Aisyah istri Nabi adalah wanita istri yang paling beliau cintai. Istri yang lain gimana? Dicintai, tapi ada yang paling dicintai. Tapi itu semua tidak menyebabkan jadi tidak adil. Tetap adil. Ya, barakallahu fiik. Nah, pembagian nafkah proporsional. Artinya sesuai sikon. Kalau pos 1 anak 5, pos 2 belum punya anak, pos 1 belanja sebulan 4 juta, masa pos 2 4 juta juga? Beda. Ya, pos 1 misalkan belanja sebulan 5 juta, ya pos 2 sesuai kebutuhan. 3 lah.
8 juta udah bisa poligami Pak Bayu. Tapi ya poligami ini bagi yang butuh. Jangan sampai ada yang poligami karena diojok-ojokin temennya. Ya, ayo poligami. Jangan, karena memang dia butuh. Kebutuhan poligami itu banyak hal. Banyak hal. Bisa jadi dia memang memiliki libido yang kuat, syahwat yang kuat. Sementara satu istri itu nggak bisa. Karena kalau istrinya haid 7 hari, ya udah makan Indomie dia 7 hari. Nah, kalau istrinya ini pas 40 hari, ya makan Indomie dia 40 hari. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kalau memang dia mengharapkan keturunan, dia sehat, istrinya sehat, dia jangan ceraiin istrinya. Ya, dia nikah lagi karena ada keturunan. Ya, faktor-faktor poligami itu boleh, karena Allah bolehkan poligami itu. Ya, kok tadi yang pertama karena syahwat sih? Masa nikah karena syahwat? Emangnya mau punya suami mandul, punya suami impoten? Ya, ini syahwat lah, orang nikah karena syahwat. Ya kan begitu. Masa orang ya aneh juga, poligami jangan ini dong. Ya, jangan karena syahwat. Terus kok karena syahwat teristri kesian. Ini mesti ada syahwat. Ada lagi syubhat. Oh kalau mau poligami sunnah tuh kayak Rasulullah dong sama nenek-nenek. Ini salah ini. Istri Nabi yang tua itu cuma satu, yang lain muda semua. Hafsah, Sofia bahkan 17 tahun ketika menikah. Ya, nggak ada yang tua-tua. Itu keliru itu. Nah, barakallahu fiik. Tapi ini lagi-lagi ya, bagi yang mampu dan mau. Nah, ada juga yang mampu nggak mau, nggak apa-apa. Kayak Pak Bayu, beliau mau istrinya semata wayang aja sampai mati, ya nggak apa-apa, ya kan? Ya Pak Bayu maunya sama istrinya aja semata wayang sampai mati, nggak apa-apa. Mas sudah mau dia juga nambah, nggak apa-apa. Ya sudah ya. Nah, Masya Allah. Ya, itu nggak apa-apa. Jadinya jangan kita ojok-ojokin orang. Biar dia poligami dengan pilihan sendiri, dia satu istri dengan pilihan sendiri. Yang penting mau aja tapi nggak mampu ya jangan. Ya, mau banyak tapi nggak mampu, ya jangan. Nah, kalau mau ya banyak yang mau. Bahkan yang dulu aja mau, satu aja belum udah mimpi 4, 2. Nah ini yang mau dan mampu. Ya, dia mau, tapi kalau nggak mampu jangan. Mesti mampu. Mampu dalam hal apa berarti? Tadi itu nggak bisa dipungkiri. Karena pembagian nafkah itu mesti berarti mampu finansial. Kalau masih cekak, jangan nekat poligami. Terbengkalai. Ya, udah yang satu istri aja empot-empotan, nafkah kurang, bayaran anak-anak kurang, nunggak terus, token dibunyi terus di rumah listrik. Nekat poligami, ini keliru. Jangan, perbaiki dulu finansial. Ya, jangan nanti giliran istrinya ya menolak poligami, dia ngancam istrinya, kamu menolak syariat ya, padahal istrinya nggak menolak syariat. Ya, istrinya nggak menolak syariat. Istri cuma nolak dia poligaminya seperti itu. Paham dan ya? Nah, finansial dulu. Yang penting dia sama istrinya dan anak-anaknya sudah tercover dengan baik. Gak mesti punya syarat, mesti punya mobil. Sebagian perempuan juga zalim. Kamu boleh poligami tapi beliin saya mobil dulu. Enggak. Yang penting sudah tercover
Habis dibeli mobil juga ntar ada lagi syaratnya, ya nggak? Namanya perempuan, udah Allah sifati itu di Al-Quran. Inna kaidakunna azim. Tipu daya kalian luar biasa. Nah, baik. Nah, jadi tadi harus memiliki kemampuan. Kemampuan yang penting, kemampuan finansial. Ini penting nih. Kemampuan kedua, kemampuan fisik. Mau poligami diabetes. Mau poligami asam urat. Mau poligami, ya. Tadi saya sebut diabetes. Kenapa? Karena kalau diabetes itu rawan di perangkatnya. Ya. Rawan di perangkatnya. Yaitu, ya begitu. Hah? Perangkatnya lunak, tidak tegak. Nah, nanti kalau begitu gimana? Ya, jadi mesti memiliki kemampuan fisik. Kemampuan fisik. Kemampuan fisik. Ini penting ini. Ya, jadi kemampuan finansial, kemampuan fisik. Yang ketiga, kemampuan mental. Mentalnya baja. Jadi jangan sampai baru nikah, istri kedua ngambek, istri pertama ngambek, pusing dia, stres. Udahlah. Nah, berarti ini belum siap mental, baru siap fisik, baru siap finansial. Mental harus juga siap. Ya, harus siap itu. Yang pos 1 ngambek, pulang ke pos 2 ngambek juga. Ya harus siap begitu. Ya, atau ketika dia baru nikah, pos 1 ngamuk-ngamuk, nggak terima, nggak nikah lagi. Dia harus siap nenangin untuk tetap mempertahankan keduanya. Berarti ya harus ada kesiapan mental. Ada orang yang siap fisik, siap materi, mentalnya jeblok, akhirnya berantakan. Ya, barakallahu. Jadi itu disiapin kemampuan istiqomah. Nah, ini penting. Hah? Udah dicatat sama dia. Cepat banget nulisnya, gercep. Langsung ditulis sama dia. Masya Allah. Enggak ada syarat izin dari istri pertama, dari mertua. Karena hak menikah lagi adalah hak prerogatif suami. Kalau dia sudah memenuhi syarat, mampu fisik, mampu finansial, dan mampu mental. Terus dia memang ada hajat. Hajatnya tadi, libidonya tinggi, atau dia pengen punya banyak keturunan, ya. Atau kebutuhan yang lainnya, hajat yang lainnya. Silakan aja. Ya, jangan minta izin. Kalaupun mau minta izin ke orang tua kita, ibu, bapak, mohon doa restu. Ngapain kamu doa restu? Bayu mau nikah. Bu, kan udah nambah. Nah ini, kalaupun minta izin bukan ke istri, kemana? Orang tua. Karena ketika kita akad dengan istri, dengan bapaknya, dengan walinya, saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin yang disebutkan secara tunai sah. Akad itu adalah akad untuk menafkahi dia, mendidik dia, menjadikan dia istri. Ketika terjadi akad antara si bapak wanita ini, wali wanita ini dengan suaminya, maka si istri hanya mendapatkan hak dari suami, bukan mendapatkan suami seutuhnya. Pelajari lagi tuh akad. Ya, pelajari lagi itu akad. Jadi nggak butuh izin. Ya, bisa dipahami ya, nggak butuh izin. Tapi jangan diam-diam. Bohong. Jangan. Saya tidak bilang nggak sah nikahnya.
karena disyarat nikah seorang suami dengan perempuan lagi itu sah, tapi mudorot. Pertama sudah ada kebohongan, satu kebohongan melahirkan kebohongan lagi. Ya, tiap Jumat, Sabtu, Ahad keluar kota, katanya. Begitu terus. Nanti kebohongan lainnya lagi, kebohongan terus. Nanti kalau anak dia lahir dari istri kedua, gimana? Terus kalau dia meninggal di tengah jalan, berarti istri keduanya dapat hak waris enggak? Dapat. Anak dia dari istri kedua dapat hak waris enggak? Dapat. Terus dia mati, anaknya, istrinya datang karena dia tahunya keluarganya dia cuma punya satu istri, ya diurus jenazahnya di istri pertama kan. Datang anak istri kedua, minta hak pembagian waris. Akhirnya ribut. Terzolimi pasti istri kedua. Terzolimi. Maka jangan diam-diam. Terus terang bicara sama istri. Ngobrol dari hati ke hati, mata ke mata. Ya awal-awal ngobrol paling digaplok. Itu biasalah. Biasalah ngamuk itu biasa. Loh kan ini membangun kemampuan mental. Mental. Ya paling teriak-teriak dan nangis itu biasa. Ya enggak, hak cerai itu di suami, bukan di istri. Kalau istri, saya mau cerai, enggak, saya enggak akan cerai kamu. Saya cinta sama kamu. Saya mau cerai aja kalau kamu enak aja saya nikah cerai kamu. Kamu mau jadi istri saya bukan cuma di dunia tapi di akhirat. Itu jadikan lagi. Ya. Perempuan itu kan apa? Merasa kalau suami nikah lagi, ini ada perempuan ya. Gak apa-apa ya, saya sebutin di sini. Ya, gak apa-apa. Terserah nanti akhwat sesi pertanyaan, silahkan protes. Pertanyaan ini protes semua gak apa-apa. Nanti Pak Bayu yang jawab. Ya, gak apa-apa. Perempuan itu merasa kalau suaminya nikah lagi, cinta akan terbagi, sayang akan terbagi, kan begitu? Iya pasti begitu. Nah ini dijawab bahwasanya ketika seorang suami dia nikah lagi, cinta pertama dia ke istri pertama dia 100%, dan dia punya istri kedua tidak berubah 0,5% pun ke istri pertama. Kok bisa begitu tetap 100? Karena Allah memberikan cinta kepada seorang pria, itu bisa 400. Karena Allah tahu kita boleh nikah sampai berapa? 4. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah wanita yang kalian sukai. 2, 3, 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tapi kalau kalian merasa enggak sanggup berlaku adil, cukup 1 aja. Kalau takut berlaku adil. Nah, maka yang nikah satu istri hakikatnya memang nikah dibangun di atas ketakutan. Iya, benar. Ketakutan tidak mampu berlaku adil kalau nambah. Iya. Enggak percaya. Ini disebutin oleh Syekh bin Baz. Ulama nyebutin demikian. Dan poligami itu biasa. Nabi Ibrahim poligami. Sulaiman poligami, bahkan di Injil, di Taurat disebutin istri Sulaiman sampai 99. Jadi udah biasa begitu. Biasa dulu, kiai biasa. Poligami itu suatu hal yang biasa. Hingga datanglah orang-orang liberal, ya, mengadopsi pemikiran liberal, akhirnya ditentang. Ya, barakallahu fiik. Jadi tadi jangan diam-diam, jangan diam-diam, jujur. Awali dengan kejujuran. Itu akan manis walaupun pahit di awal. Memulai dengan kedustaan hanya manis di awal, pahit di akhir.
Awalnya kan dia bohong. Mau kemana bang? Ini keluar kota. Dinas keluar kota. Tiap Jumat, Sabtu, Ahad keluar kota mulu nih. Tugas negara. Nanti ketahuan malah, udah malah pahit. Ya, jadi istri kalau mau nikah lagi dikasih tahu, siapa yang kasih tahu? Kita, jangan orang lain. Ntar kasih tahu, Jeng tahu nggak suami kamu ternyata udah poligami tahu? Hah? Tahu dari mana? Iya tahu. Di sono terus. Wah, tahu dari orang lain lebih sakit. Mendingan kita kasih tahu, kita suami yang kasih tahu, tetap sakit juga sih. Begitu. Ya. Dan ketika istri dikasih tahu mau poligami, dia menuntut cerai, jangan kan cerai. Karena hak cerai di suami. Kalau hak cerai di istri, antum semua diduda dari dulu. Dan perempuan itu kalau ngambek dikit-dikit cerai. Ya. Ini perempuan nih kalau ngambek, udah cerai aja kita. Bisa aja kita. Udah, suami itu kepala dingin, nggak boleh ikut perasaan. Iya, yang jomblo-jomblo nih, kalau menikah, nih awas nih. Ya, kalau nanti menikah, biasa itu perempuan berantem, minta cerai. Jangan terbawa emosi. Atau dia melakukan tindakan-tindakan memang dia nggak minta cerai. Tapi dia melakukan tindakan-tindakan yang bikin kita kesel, yang itu isyarat dia mau minta cerai. Udah, jangan terpancing. Kalau memang permasalahannya bukan permasalahan prinsip, bukan, cuman perbedaan persepsi, ya biasalah nikah beda persepsi. Emang nikah itu, jangankan kita sama istri, kita aja kadang-kadang punya 2 pendapat, 3 pendapat. Ya enggak? Kita pendapat 1 begini, pendapat 2 begini. Apalagi ya istri. Udah, istri mau ngamuk kayak apa? Udah, tetap bilang I love you full. Nah, dia mau ngamuk kayak apa? I love you full. Selama bukan prinsip. Tapi kalau prinsip dia selingkuh, naudzubillah, itu udah gak ada lain, udah gak ada ampun. Bodoh itu kalau istrinya selingkuh. Saya berusaha berjiwa besar. Bukan berjiwa besar, bodoh. Dayus. Suami yang gak punya rasa cemburu itu dayus. Kata Nabi, la yadkhulul jannah, gak bisa masuk surga. Kalau istri selingkuh, bukan berjiwa besar, berjiwa kertil itu. Ya dicerai. Begitu. Nah, kalau bukan masalah prinsip seperti itu, cuma ngambek apa ini, jangan kalau cerai-cerai itu, udah iya aja. Iya neng ya, minta maaf aja. Istri senang kalau kita minta maaf. Aja perempuan bentar kalau dinikah. Walau yang salah dia, udah minta maaf aja. Minta maaf, ya. Cium tangannya, cium keningnya, udah minta maaf aja. Istri senang kalau kita minta maaf. Kalau yang salah dia, kita iyain aja udah. Iyain aja. Kembali tadi masalah izin. Antum sih nanya, jadi panjang gitu. Ya, jadi kita beritahu bukan izin. Beda ya. Kalau izin dia nggak ngasih, berarti nggak boleh. Kalau beritahu, mau ngasih mau enggak kan? Ya, jalan terus. Tapi ini lagi, kalau memang punya kemampuan di 3 hal, finansial, fisik, mental. Siap berlaku adil di 2 hal. Pembagian malam dan juga apa? Nafkah. Itu. Kalau enggak, udah 1 aja enggak apa-apa. Antum enggak ditanya di kuburan. Kenapa? Gufron, kok cuma 1 istri? Enggak ditanya di kubur. Kamu kenapa kok di akhirat nanti ditanya? Kok cuma 1 istri? Enggak nambah. Enggak ditanya. Justru ditanya kalau punya 2 istri, gak adil. Pengkor sebelah nanti. Wah, lo masuk surga, naudzubillah min dzalik. Ya. Kalau nggak adil, stroke sebelah badannya nanti. Itu yang ditanya. Berarti kalau saya, juga begitu saya 1 istri aja lah. Boleh, silakan. Silakan. Ya, silakan. Cuma memang kalau pengen pahalanya banyak, 2 istri. Ibnu Abbas mengatakan di Sahih Bukhari, khairukum aksarukum nisaan. Sebaik-baik di antara kalian ialah yang paling banyak istrinya. Karena dia menafkahi istri dapat pahala. Kalau 1 istri, gimana kalau
2 istri dan seterusnya. Barakallahu fiik. Apalagi syubhat-syubhatnya. Jadi bukan minta izin. Minta maaf boleh nggak? Minta maaf nggak apa-apa. Walau kita nggak salah, minta maaf aja. Wah, mau tahu aja. Barakallahu fiik. Ya, saya kalah lah sama Pak Bayu. Ya. Jam berapa maghrib ini? Hah? 3 menit lagi. Ya. Nah, wajib berlaku adil dalam pernikahan. Liqaulihi ta'ala fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian tidak mampu berlaku adil, takut khawatir tidak mampu berlaku adil, maka 1 istri sajalah. Ai in khiftum adamal adli fil mabit wal infaq. Tuh lihat. Jika kalian khawatir tidak mampu berlaku adil dalam masalah pembagian malam dan infak nafkah, faqtasiru ala zaujatin wahidatin, maka cukup 1 istri saja. Wa hadza yushiru bi wujubil adl bainahunna bidzalika. Maka ini mengisyaratkan wajibnya adil di antara istri-istri. Ya, di antara istri-istri. Wa rawa ashabu sunani an Abi Hurairah, para imam-imam hadis kitab Sunan Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasa'i meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah, qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu imra'atani famala ila ihdahima jaa yaumil qiyamati wa shiqquhu ma'ilun. Barang siapa yang memiliki 2 istri, lalu dia malah, dia condong, dia cenderung kepada salah satu istri aja dalam pembagian nafkah dan infak dan nafkah. Dia condongnya ke situ. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaa yaumil qiyamati wa shiqquhu ma'ilun. Dia datang pada hari kiamat dalam keadaan tubuhnya miring sebelah. Nauzubillah min dzalik. Gak boleh condong dalam masalah pembagian nafkah dan malam. Condong dalam masalah cinta boleh nggak? Boleh. 1 lagi. Jadi tadi adil cuma 2. Pembagian malam dan nafkah. Kalau adil dalam masalah hubungan badan, dipersyaratkan enggak? Tidak. Tidak dipersyaratkan adil dalam pembagian hubungan badan. Malam ini di pos 1 berhubungan badan, besok di pos 2 berhubungan badan. Mesti begitu. Tapi tanya sama istri keduanya, kamu semalam sana berhubungan badan enggak? Iya, sekarang ayo mesti. Enggak mesti seperti itu. Ya, enggak mesti seperti itu. Ya. Jangan bengong dong. Ya, kalau ternyata pos 1 head, pos 2 lampu hijau. Masa pos 1 bilang, ingat ya, di sini lagi lampu merah, adil kamu. Besok malam ke rumah dia, mesti lampu merah juga. Lah, dia kan lagi hijau, enggak adil. Wah, rugi bandar. Apalagi kalau salah satu istri lahiran, nifas, 40 hari. Indomie. Masa mau adil? Berarti di pos 2, padahal lagi lampu hijau. Siapin juga Indomie 40 hari. Loh, enggak lah. Maka berhubungan badan tidak dipersyaratkan adil. Paham sini tak? Nah, cukup ya, maghrib. Insyaallah. Nah, nanti mungkin Putri gak terima dari apa yang saya omongin. Gak apa-apa, protes silakan. Putri mungkin gak terima. Wah, kalau gitu ya, silakan gitu. Putri kalau gak terima, gak apa-apa. Silakan. Ilmiah kita itu. Apa yang nanti bisa saya jawab, saya jawab. Silakan protes, bertanya, gak masalah. Mumpung ya ada Pak Bayu. Ya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.